Pemerintah secara tegas menyatakan tidak akan menoleransi praktik spekulatif dan manipulatif share pricing atau fenomena saham gorengan yang merugikan investor serta merusak integritas pasar modal Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa praktik manipulasi pasar tersebut berdampak luas, mulai dari merusak kepercayaan pada sistem keuangan hingga menghambat investasi asing yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan dan sanksi hukum, termasuk menindak tegas pihak-pihak yang bertentangan dengan Undang-Undang Jasa Keuangan. Terkait dengan penertiban praktek spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktek manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia. Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Langkah penertiban ini menjadi prioritas utama di tengah situasi pasar yang sedang bergejolak yang sempat memicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Krisis ini semakin kompleks dengan adanya fenomena pengunduran diri massal para pejabat tinggi pengawas sektor keuangan. Eskalasi pengunduran diri tersebut terjadi secara serempak dalam satu hari pada Jumat 30 Januari 2026. Gelombang ini diawali oleh pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, yang kemudian disusul oleh 4 pimpinan teras otoritas jasa keuangan pada malam harinya. Keempat pimpinan OJK tersebut meliputi Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner Mirza Aditya Suara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Jayadiki, serta Deputi Komisioner Aditya Jayantara. Guna memastikan operasional bursa tetap berjalan normal tanpa kekosongan kepemimpinan, pemerintah segera menunjuk sejumlah pejabat pengganti strategis. Fraiderika Widiasari Dewi ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisioner pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK, sementara Hasan Fauzi mengisi posisi pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Di jajaran regulator bursa, Jeffrey Hendrik ditetapkan sebagai Direktur Utama sementara Bursa Efek Indonesia dalam masa transisi ini. Terkait upaya pemberantasan saham gorengan, Fraiderika Widiasari Dewi menyatakan bahwa penyelidikan akan diarahkan ke jalur pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku manipulasi saham. Fokus pengawasan kini juga menyasar para influencer atau pesohor media sosial yang kerap memberikan rekomendasi saham tanpa dasar fundamental yang jelas atau terjebak dalam praktik pom-pom saham gorengan. Penguatan pengawasan market conduct akan dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan pengikut di media sosial demi keuntungan pribadi yang merusak pasar. Selain menertibkan influencer, OJK akan meningkatkan transparansi melalui kewajiban pengungkapan kepemilikan saham yang sebenarnya, yakni Ultimate Beneficial Ownership dan penguatan prinsip Know Your Customer. Langkah ini dilakukan agar aliran dana dan afiliasi pemegang saham menjadi lebih terang, sehingga praktik manipulasi harga oleh oknum tertentu dapat dideteksi lebih dini sebelum merugikan masyarakat luas. Sementara itu, Jeffrey Hendrik mengungkapkan, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mulai hari Senin 2 Februari 2026 berjalan normal. Kemudian kami juga menegaskan komitmen kami untuk membangun pasar modal Indonesia berkelas dunia, tidak hanya setara dalam hal nilai perdagangan dan kapitalisasi pasar, tetapi juga setara dalam transparansi dan tata kelola. Guru Besar Ekonomi dari Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, juga menilai bahwa pelemahan pasar saat ini merupakan sinyal krisis kepercayaan investor asing terhadap transparansi bursa. Ia berpendapat bahwa fundamental ekonomi saat ini cenderung rapuh akibat terjadinya pelarian modal atau capital flight. Rahma mewaspadai bahwa pengunduran diri massal para pejabat pengawas secara mendadak justru dapat memperburuk persepsi pasar terhadap kredibilitas pimpinan yang baru ditunjuk.